Halo semuanya, jumpa lagi di channel Pangeran Slamet yang membahas tentang fotografi dan juga banyak tema-tema lainnya ya. Oke, intinya channel ini membahas tentang fotografi pakai HP, tapi tidak menutup kemungkinan juga saya bisa membahas tentang bisnis online, kemudian cara jualan foto, cara desain, cara bikin konten di Instagram, di YouTube, dan sebagainya ya. Dan kali ini saya nggak ngomongin tentang fotografi, saya ingin cerita aja. Ini ceritanya agak unik. Kemarin itu saat saya masih desain pesanan saya, desain paper bag itu, tiba-tiba saya dapat kiriman Gojek berupa 2 box makanan, ayam geprek, dan juga ada minumannya ya. Saat saya tanya itu dari mana, siapa yang ngirim? Ternyata dari seseorang, saya nggak tahu namanya siapa, dan tukang ojek itu juga sepertinya merahasiakan siapa nama pengirimnya juga, dan dialamatkan ke alamat saya. Jadi yang dituju itu nama saya, nama lengkap saya, dan juga alamat lengkap saya. Saya juga heran, teman saya mana yang paham alamat lengkap saya sama nama lengkap saya gitu. Karena kebanyakan orang yang di luar kampung saya ini, mereka nggak paham, mereka nggak ngerti alamat lengkap saya itu di mana. Karena saya jarang banget nge-share alamat lengkap saya di teman-teman saya gitu loh. Kecuali kalau beberapa orang yang memang pengen pesen undangan, pengen pesen paperback dan mereka mau datang ke rumah saya, baru saya kasih link Google Maps saya gitu. Dan saya tanya, dapat alamat saya dari mana? Itu ternyata dikirimin sama yang membelikan makanan itu Google Map. Jadi mereka pembelinya itu mengirimkan alamat Google Map saya ke tukang ojeknya itu. Dan saya tanya lama, ternyata tetap aja nggak mau ngaku tukang ojeknya itu, dan sepertinya merahasiakan nama pengirim atau pembelinya ya. Dan anehnya itu nomor HP yang ditujukan ke penerima itu ternyata nggak sama dengan nomor saya. Nggak ada satupun yang sama dengan nomor saya, meskipun saya punya beberapa nomor ya. Saya juga cukup bingung. Sebenarnya bukan masalah mau menerima atau enggak ya. Makanan tadi itu sudah dibayar, jadi kita tinggal menerima aja gitu loh. Kan enak ini. Sebenarnya kalau pengen nerima ya gampang aja sih, tinggal terima aja bisa, nggak masalah saya malah senang kalau dikasih gitu. Nah, tapi yang saya takutkan nanti itu ternyata kalau memang nanti salah kirim gimana itu, salah alamat gimana. Nah itu kan saya sebenarnya nggak mau mengecewakan siapapun gitu, entah itu yang beli, entah itu yang nganter juga gitu. Tapi ternyata saya tanya lama juga sama, ternyata untuk saya gitu loh, saya juga heran. Akhirnya saya terima aja, lumayan kan dapat gratisan 2 nasi ayam geprek sama minuman yang seger-seger gitu siang-siang. Akhirnya saya terima dan udah saya makan sama teman-teman, sama saudara saya, sama adik kakak. Nah itu sudah habis 1 bungkus, 1 kotak nasi, dan juga minumannya sudah habis, jadi tinggal sisa 1 kotak nasi yang belum dimakan. Tiba-tiba saat saya mau melanjutkan lagi kerjaan saya mendesain paperback pesanan konsumen saya, ternyata tukang ojeknya itu kembali lagi. Jadi Gojeknya itu kembali lagi ke rumah saya. Dia bilang gini, waduh mas, ini salah alamat. Waduh, mati aku rasanya gitu. Nah, saya tanya, sebenarnya chatnya gimana gitu loh, dialamatkan ke siapa. Ternyata saya lihat chatnya, saya lihat HP-nya itu ternyata dialamatkan ke tetangga saya yang sebelah ya, jadi agak ke barat dikit. Sebenarnya si pembeli itu meminta tukang ojeknya itu untuk mengirim makanan ke alamat tetangga saya, ke nama tetangga saya yang ada di sebelah barat saya rumah ya. Jadi rumahnya itu di sebelah barat rumah saya, dan juga nomornya itu ternyata saya cek lagi, ternyata itu nomor tetangga saya gitu loh. Dan tadi di awal tadi dia tidak menunjukkan chat itu ke saya, jadi yang dia cari adalah langsung alamat saya, alamat rumah saya. Ya udah, alamat rumah saya ya itu, ya ini, dan nama saya ya itu yang dicari. Akhirnya saya terima, tapi ternyata setelah itu ya
salah alamat gitu loh, dan semuanya sudah termakan. Bukan semuanya sih, tinggal sisa 1 kotak nasi aja. Nah, saya juga heran, kenapa si pembeli itu memberikan alamat rumah saya, memberikan alamat rumah saya yang detail gitu, sampai nama-nama saya juga diberikan di situ. Ya kalau di Google Map memang alamat saya, nama saya itu nama lengkap semua, itu alamatnya sudah benar gitu loh. Tapi kenapa si pembeli itu memakai alamat itu untuk mengirim makanan ke tetangga saya gitu loh? Kan aneh ini loh. Dan sedangkan si tukang ojeknya itu juga sama gitu loh. Kenapa baca chatnya itu enggak secara detail? Dia kayak buru-buru atau apa gitu loh. Jadi ya karena sisa 1 kotak nasi, ya udah saya kasihkan aja, dan dikasihkan sendiri sama tukang ojeknya ke tetangga saya yang bersangkutan ya. Saya juga nggak tahu nanti responnya seperti apa. Mungkin mereka lucu ya kalau mendengar ceritanya ya. Jadi nggak apa-apa lah, lumayan sudah dapat 1 nasi kotak dan 2 es ya. Jadi ini pelajaran buat teman-teman kalian yang memang suka belikan makanan online. Jadi kalian harus perjelas dulu alamatnya seperti apa, alamatnya di mana, atas nama siapa gitu loh. Jangan sampai salah seperti yang kasus saya tadi. Kan kasihan. Untung belum saya makan semuanya ya. Karena kalau di rumah saya itu ada makanan datang atau apa itu langsung habis, nggak usah menunggu jam-jaman, sebentar aja udah habis gitu loh. Nah, jadi silakan tulis alamat kalian itu dengan benar, kemudian jangan pakai alamat orang lain sekalipun itu bersebelahan rumahnya ya. Dan juga buat tukang ojek atau tukang pengantar makanan atau apapun itu namanya, silakan baca chatnya itu hati-hati. Silakan baca dengan seksama, pesennya apa, disuruh ngapain, kemudian disuruh kirim ke siapa, ke atas nama siapa, itu benar-benar tolong diperhatikan biar kalian nggak salah. Yang kalau nggak mau diperhatikan, kalau kalian nggak memperhatikan seperti itu, yang rugi ya kalian sendiri gitu loh. Karena kalau tipikal orang seperti saya, kalau sudah seperti itu saya nggak akan bertanggung jawab gitu loh. Sekalipun makanannya sudah habis dan si kurir atau si yang nganter minta ganti rugi, saya nggak akan ganti rugi ya gitu loh, karena itu murni kesalahan dia. Jadi teman-teman silakan hati-hati kalau ngirim alamat seperti itu, dan paket makanan tadi itu dikirim tanpa pemberitahuan ya, tanpa pemberitahuan ke tetangga saya. Bahkan tetangga saya itu nggak tahu kalau mau dikirimin makanan seperti itu, dan ya jadinya seperti inilah gitu loh. Oke, sampai sini aja cerita saya kali ini ya. Semoga ini tidak terjadi di kalian, dan lebih berhati-hatilah mengirim paketan barang makanan atau apapun itu, biar kalian nggak salah alamat, biar kalian nggak rugi.